Kini kita tumbuh di tengah masyarakat yang percaya bahwa rumah dan mobil adalah simbol keberhasilan. Kalau kamu sudah punya itu, kamu dianggap sukses, mapan, dan dewasa. Tapi makin kesini aku mulai sadar di balik rumah yang megah, mobil yang mengkilap, seringkali tersembunyi jiwa yang lelah. Ada orang-orang yang sebenarnya tenggelam dalam hutang, tapi tetap tersenyum di depan orang lain hanya demi gengsi. Di media sosial kita sering kali melihat unggahan seperti "Alhamdulillah akhirnya punya rumah sendiri", lengkap dengan foto kunci dan juga caption yang penuh dengan motivasi. Tapi yang jarang dibicarakan adalah berapa cicilan per bulan yang harus dibayar, berapa persen dari penghasilan habis hanya untuk bayar KPR. Menurut OJK, sekitar 70% masyarakat Indonesia yang mengambil kredit memiliki rasio utang terhadap penghasilan atau debt to income ratio di atas batas aman, yaitu 30-40%. Artinya terlalu banyak penghasilan yang habis hanya untuk membayar cicilan. Dalam ekonomi, ini disebut over leverage, atau ketika kita terlalu memaksakan diri mengambil utang melebihi kapasitas. Dan bahayanya bukan cuma soal angka, tapi tekanan psikologis yang muncul karena beban finansial yang berat. Hubungan pasangan bisa merenggang, kesehatan mental menurun, anak-anak bisa ikut merasakan stres dalam rumahnya, yang katanya rumah impian. Kenapa ini penting dibahas? Karena keputusan ekonomi personal bahkan dapat punya dampak yang makro. Kalau sebagian besar generasi muda habis tenaganya hanya untuk bayar cicilan, mereka jadi nggak bisa menabung, investasi, atau belanja. Padahal konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 55% terhadap PDB Indonesia. Kalau konsumsi melemah, ekonomi nasional ikut lesu. Fenomena ini disebut dengan debt brake. Ketika utang jangka panjang justru memperlambat pertumbuhan ekonomi sekarang. Dampaknya UMKM bisa sepi, lapangan kerja makin seret, dan ekonomi jadi stagnan. Ini bukan cuma masalah pribadi, ini masalah kolektif. Sudah saatnya kita ubah cara pikir kita. Sukses itu bukan soal seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa bijak kamu mengelola apa yang kamu miliki. Ngontrak itu bukan kegagalan, menunda punya rumah bukan kelemahan. Itu namanya persiapan. Lebih baik menabung dan memperkuat fondasi keuangan kita daripada memaksakan cicilan yang menyiksa bertahun-tahun. Punya rumah itu bukan tentang terlihat hebat, tapi tentang hidup nyaman, stabil, dan juga berkelanjutan. Kalau kita ingin Indonesia maju, kita harus mulai cari cara untuk mengelola dompet kita sendiri. Anak muda Indonesia harus melek finansial, gak cuma tahu cara cicil, tapi juga tahu kapan harus menunda. Menunda bukan berarti menyerah, tapi tanda bahwa kita siap berpikir jangka panjang. Kita butuh generasi yang gak malu hidup sederhana, yang berani bilang belum waktunya, yang memilih stabil daripada tampil palsu. Karena masa depan bangsa ini bergantung pada kualitas ekonomi anak mudanya. Kamu gak gagal kalau belum punya rumah, kamu gak kalah kalau belum punya mobil. Kamu baru gagal kalau kamu menggadaikan masa depan hanya demi terlihat berhasil di mata orang lain sekarang. Mari kita bangun generasi yang sadar finansial, sehat secara ekonomi, dan kuat secara mental. Sebenarnya apa yang lebih penting? Terlihat sukses sekarang atau benar-benar aman secara finansial dalam 10 tahun ke depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita bahas bareng.